Yo teman-temanku semuanya, perdana ini ya saya bahas masalah pinjol di awal tahun 2025. Oke, ini saya mau bacakan satu curhatan melalui Instagram. Ini sudah cukup lama sebenarnya karena saya membalas chat WhatsApp itu dari bawah ke atas. Jadi buat teman-teman semuanya, buat tahun 2025 ini teman-teman nggak perlu repot-repot lagi. Teman-teman sudah bisa pertama jadi membership di channel Solusi Hutang MB. Kedua, Anda bisa bergabung di grup WhatsApp SHMB juga, di Solusi Hutang MB juga. Ketiga, Anda bisa menelpon atau diskusi langsung sama saya dan tergabung juga di dalam grup WhatsApp. Caranya gampang banget teman-teman semuanya. Di bawah nama channel ada link gabung. Ya, Anda tinggal klik gabung, atau di dalam deskripsi di video ini nanti ada deskripsinya untuk bergabung jadi membership di channel ini. Ada 3 pilihan, Anda pilihlah mana yang paling sesuai buat Anda. Semua pilihan itu ada 3 pilihan dan mereka mempunyai keuntungan masing-masing. Khusus untuk teman-teman semuanya yang menjadi korban pinjol di tahun 2024 dan menjadi korban pindar di tahun 2025. Oke, ini masih tentang masalah pinjaman online atau diganti namanya jadi pindar ya, kurang enak juga ngomongnya gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan curhatan dia dari M ya, inisialnya aja ya. Bang, mau tanya, maaf saya sejujurnya saya juga drop banget mengenai ini. Namun sejujurnya saya nggak mau begini karena kebutuhan ekonomi di mana saya harus menghidupi mama dan adik saya di rumah. Bang, saya ada pinjol yang telat bayar di mana saya udah nggak mampu lagi untuk bayar karena oper kebiasaan buka karena buat bayar-bayar hutang itu lagi. Jadi buat teman-teman semuanya, gali lubang, tutup lubang, jangan sesekali dipakai. Ini pesan saya buat Anda, jangan sesekali dipakai. Bahkan kalau bisa ya, kalau bisa sepanjang tahun 2025 ini, Anda nggak perlu berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu loh. Walaupun Anda tergiur dengan iklan-iklan nanti akan bertaburan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, Anda jangan sampai tergiur. Kalaupun Anda harus tergiur dengan hal itu, coba dipahami betul ya. Pinjol ataupun pindar yang mau Anda pinjam ini, Anda pahami betul berapa bunga yang mereka terapkan, berapa pemotongan layanan, berapa lama tenornya. Anda harus pertanyakan sejak awal. Anda baca ketentuan-ketentuan yang ada. Jangan Anda dijebak ya, begitu Anda mengajukan, Anda tidak baca ketentuan segala macam, Anda asal klik dan asal setujui. Begitu pinjaman cair, Anda baru sadar ternyata bunga yang katanya sudah turun itu masih besar, tenor yang katanya panjang ternyatanya singkat, biaya adminnya cukup besar. Makanya saya bilangin, sebisa mungkin hindari. Sebisa mungkin hindari. Kalaupun tidak bisa dihindari, sesuaikanlah dengan kemampuan untuk Anda membayar ya. Anda harus pahami dulu, oke? Habis itu di sini dia berhutang pertama UKU total 14 juta, 5 juta dan 1,2 telat dan masih ada cicilan lanjutannya di tahun 2025. Shopee Paylater 2,9 Januari awal. Shopee pinjam 3,8 telat dan sisa 22 juta di tahun depan. Go pinjam 25 juta total sampai tahun 2025. Bantu Saku 4 juta, kredit pintar 4,5 juta, UATAS 4 juta. Luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aplikasi dia pinjam, legal semuanya. OJK membilangin, kita berganti nama, pinjol menjadi pindar. Kita akan tekankan nanti untuk credit scoring. Padahal OJK telah menerbitkan hal itu di tahun 2023. OJK menyampaikan, sepanjang tahun 2024, kata OJK, mulai dari awal Januari 2024, COJK nomor 19 tahun 2023 itu berlaku.
Di dalam hal itu, selain mengatur dalam segi bunga dan denda, OJK juga mengatur tentang tata penagihan. Habis itu OJK juga mengatur soal credit scoring yang hari ini masih minim banget digunakan baik pinjol maupun pindar nama terbarunya. Ya, di dalam COJK jelas-jelas OJK menyampaikan untuk memitigasi resiko dari gagal bayar, satu orang cuman boleh meminjam di 3 aplikasi pinjaman online. Ya, tapi kenyataannya ini buktinya. Bayangin, UKU total 14 juta, 5 juta dan 1,2 juta telat dan masih ada cicilan lanjutan di tahun 2025. Berarti kejadian 2024. Ya, habis itu Shopee Pay Later 2,9 Januari awal, berarti kejadian 2024, sudah 2. Oke, Shopee pinjam 3,8 telat, sisa 22 juta tahun depan, berarti tahun 2025 juga, sudah 3 aplikasi. Go pinjam 25 juta total sampai tahun 2025, kejadian 2024, sudah 4 aplikasi. Bantu Saku 4 juta tahun 2025 juga. Kredit Pintar 4,5 juta ya, tahun 2025 juga ini. UAtas 4 juta. Berarti ada totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aplikasi. Di mana letak COJK nomor 19 tahun 2023. Untuk apa OJK mengeluarkan statement untuk menghapus efek negatif di tengah masyarakat? Kita mengganti nama pinjol menjadi pindar. Apanya mau diganti? Namanya aja. Sistemnya gimana? Regulasinya gimana? Cara mereka menyalurkan gimana? Ini nggak dipertimbangkan. Ya, udah jelas-jelas aturan OJK mandul, tidak dipergunakan sama sekali oleh pinjol. OJK masih menyelamatkan pinjol dengan dalih untuk menghilangkan image negatif di tengah masyarakat. Ya, apapun namanya, tetap konsepnya akan seperti ini. Kenapa hal itu terjadi? Karena yang diperbaiki hanya namanya, yang dirubah hanya namanya. Ya, orang kotor, ini teman-teman, Anda bisa tuh pergi ke sawah atau ke ladang, ke kebun, kotor, Anda tidak mandi bersih, terus ganti pakaian. Mau pakaian seperti apapun, mau pakaian baru, mau pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling mahal, asalkan kekotoran tadi tidak Anda bersihkan, tetap aja baju itu akan ikutan kotor, tidak steril juga gitu loh. Ya, jadi saya kadang heran dengan yang dibentuk OJK, terkadang nggak nyambung. Pinjol ini bermasalah dengan caranya. Ya, bunga yang disampaikan OJK, fakta di lapangan tidak sesuai. Itu yang pertama. Tenor yang katanya ya bisa dicicil sampai 4 kali, ternyata itu dalam 1 bulan bisa dicicil 2 kali. Ya, berarti per 15 hari. Orang yang meminjam beranggapan 4 kali ya 4 bulan. Ini penipuan juga. Ya, habis itu pemotongan biaya layanan. OJK hanya fokus mengatur bunga, pinjol menghajar orang yang meminjam dengan besarnya biaya layanan dengan dalih pembayaran premi asuransi sudah di sana. Fakta nggak terjadi. Ya, jadi buat apa OJK mengganti pakaian bersih untuk orang yang kotor? Harusnya bersihkan badan mereka, baju jelek pun dipakai, nggak ada masalah, gitu loh. Ya, nggak harus baju baru, nggak harus baju bagus. Kalau kenyataan badan orang itu sudah kotor, ini harus dibersihkan dulu. Kotoran ini harus dibersihkan dulu, gitu loh. Ya, jadi percuma rasa saya perpindahan pinjol menjadi pindar, tapi faktanya tidak dibersihkan apa yang terjadi di lapangan. Ya, ini kesalahan OJK nih, akhirnya orang-orang terjebloskan meminjam lebih dari 3 aplikasi karena tidak ada credit scoring, tidak ada kontrol di sana, gitu loh. Kalau pinjol ya asal-asal jadi, berarti selama ini OJK tidak sejalan dengan pinjolnya. Aturan hanya ada di OJK, pinjolnya membentuk aturan sendiri. Asalkan mereka mendapatkan untung, mereka hajar terus.
Ya kan, tidak peduli mau orang mampu atau tidak. Begitu mereka telat, siap-siap. Ini kan kurang ajar kalau kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Saya harus apa ya bang? Sebenarnya pengen bayar tapi memang nyatanya belum ada uang. Ditambah saya mau menikah dan harus biayai adik kuliah sampai selesai. Boleh tolong ya bang pencerahannya, jujur saya stok dan stres. Berusaha nyari freelance juga buat dikit-dikit bisa nutup. Tapi susah, kerja juga gapok dan gak bisa nutup. Oke, letakkan sementara permasalahan ini dulu. Nggak bisa ini dipaksakan. Tingkat kemampuan sudah dibatasi. Kemampuan kita hanya 10, kita memaksakan harus 20, nggak bisa. Ya, balikkan ke batas kemampuan kita lagi. Batasnya sampai mana? 10, oke. Sementara kita ditekankan harus berapa? Harus 15. 5 lagi kemana kita cari? Kalau kita paksakan, kita akan masuk ke dalam ranah hutang-hutang yang ini tidak akan mungkin selesai. Hampir sama konsepnya dengan yang kemarin terjadi gali lubang tutup lubang. Sementara gali lubang tutup lubang bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Jadi saran saya buat teman-teman yang mengalami, sesuaikan aja dengan kemampuan Anda dulu. Di antara 7 aplikasi ini, mana yang paling Anda mampu dulu, yang tidak mengganggu dengan urusan kebutuhan Anda. Jangan sampai gara-gara Anda membayar hutang, Anda malah berhutang juga untuk makan. Ini nggak boleh. Ya. Terus gimana bang, kalau ini saya biarkan, dendanya akan berjalan. Persetan dulu soal denda. Ya, dia diteror bang, kalau diteror kita masih bisa atasi, kita bisa ganti nomor. Dia datang ke rumah bang, gak ada pengaruhnya dengan datang ke rumah. Dia mau datang ke rumah, dia tidak datang ke rumah, kita tidak ada uang, tetap tidak ada uang. Kita akan menjawab dengan hal yang sama. Apa yang perlu kita takutkan? Ya, sekarang coba tanya ke diri masing-masing dulu. Kira-kira di antara 7 aplikasi ini, mana yang paling mampu? Kalau seandainya kamu memaksakan atau mencoba untuk membayar, kira-kira mengganggu nggak dengan kebutuhan hidup? Untuk makan minum. Kalau misalnya ini mengganggu, mau tidak mau kita stop dulu ini. Ya, kalau di stop nanti dendanya, bahkan sudah saya bilang, kesampingkan dulu soal pikiran denda. Sekarang kamu stop, kamu fokus bekerja dan berusaha. Kumpulkan uang. Ya, uangmu sudah terkumpul, negosiasi satu-satu. Uangmu belum terkumpul, jangan pernah kau negosiasi. Ya, bagaimana dengan debt collector? Debt collector pegangannya hanya telepon, WhatsApp, dan email. Debt collector datang ke rumah bang, datang ke rumah juga nggak ada masalah. Hampir sama dengan dia menelpon, WhatsApp, dan meng-email. Ya kan? Tidak mungkin juga dia datang seketika itu duit kita langsung ada, nggak ada. Tetap dengan jawaban yang sama. Sekarang kita tidak ada pilihan lain selain kita harus menjalani ini. Jangan pernah gali lubang tutup lubang. Oke? Nanti kalau duitmu sudah terkumpul, negosiasi. Kalau seandainya kamu sudah bekerja, kamu sudah berusaha, tapi fakta berkata lain, kamu tidak mampu juga untuk membayar. Mau tidak mau kita gagal bayar di sini. Apa yang harus kita terima? Kita persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam daftar hitam atau blacklist. Apa efek kedepannya bang? Efek kedepannya kita tidak bisa meminjam lagi di perbankan manapun. Ya, apa manfaatnya dari BI checking? Banyak manfaatnya. Kita dibebaskan dari riba, kita dikeluarkan dari dunia hutang, dan kita bisa sukses tanpa bergantung dengan hutang manapun. Mungkin saran saya cuma itu aja. Ya, karena yang salahnya sih tidak juga bisa sepenuhnya itu kesalahan dari si penghutang, tidak bisa. Si penghutang bisa terjebak sampai di 7 aplikasi, nggak bisa si penghutang disalahkan sepenuhnya. Ada juga kesalahan dari pinjol. Udah nampak dia di 3 aplikasi, kenapa masih dicairkan lagi? Kan sudah ada hasil kesepakatan bersama antara pinjol dan OJK. Ini untuk mengatasi risiko gagal bayar. Ya kan? Hutang 1 atau 2 sampai 3 aja dia belum tentu bayar, bagaimana kalau dilanjutkan sampai 7, sampai 10? Berarti ada jebakan besar di dalam hal ini. Jadi kesalahan kalau sudah melebihi dari 3 aplikasi tidak bisa disalahkan si debitur, tetap kesalahan juga ada pada si kreditur.
Ya kan? Harusnya kan membaca peraturan yang ada. Jadi buat teman-teman semuanya, please tolong hentikan segala bentuk gali lubang tutup lubang. Kalau mampu selesaikan habis-habis, kalau tidak mampu jangan gali lubang tutup lubang, tapi tetap berusaha dulu, tahan di sini tagihan Anda, jangan pikirkan soal bunga, jangan pikirkan soal teroran, jangan pikirkan soal DC datang ke rumah, tapi pikirkanlah bagaimana Anda bisa bekerja dan berusaha kumpulkan uang. Begitu uang sudah terkumpul, hal yang pertama Anda lakukan adalah negosiasi. Kalau negosiasi diterima, bayarkan. Tapi kalau negosiasi tidak diterima, yang penting Anda sudah menunjukkan itikat baik karena rasa tanggung jawab yang ada. Oke, buat teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa menenangkan pemikiran teman-teman semuanya. Kita berharap di tahun 2025 ini tidak ada yang meminjam lebih dari 3 aplikasi. Kalaupun ada yang meminjam nanti di 3 aplikasi, paling tidak menyesuaikanlah dengan kemampuan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.